tapi di luar kampus kan beda sama yang di dalam. Kalau di dalam kan seperti toksik gitu ya. Sedikit ceritanya, mungkin saya sempat ikutan dalam kerusuhan. Yang ini mungkin bisa jadi boleh ditiru atau tidak boleh ditiru. Yaitu Halo Sobat Zona, bertemu dengan saya Dini. Saat ini kalian sedang menyaksikan podcast Tempat Nongkrongnya Mahasiswa. Di channel ini kalian bisa update seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan. Dalam dunia perkuliahan, kita sudah tidak asing lagi nih ya membahas yang namanya mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu. Nah, mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang memang hanya aktif di dalam dunia perkuliahan, alias mereka hanya aktif untuk kuliah saja. Kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu. Nah, berbanding terbalik dengan mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kura-kura adalah mahasiswa yang kerjaannya adalah kuliah rapat, alias terus ikut organisasi dan banyak organisasi. Nah, dari perspektif ini, itu muncul ya perspektif-perspektif terkait mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura. Tak jarang mahasiswa kupu-kupu itu mendapatkan IPK yang tinggi-tinggi karena hanya fokus untuk kuliah. Berbeda dengan mahasiswa kura-kura yang tidak bisa membagi waktunya untuk kuliah ataupun dengan organisasi yang digeluti, seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka ya membagi waktunya ataupun tidak bisa membagi waktunya, itu adalah kembali ke diri mereka masing-masing. Mahasiswa kura-kura itu lebih bisa membagi waktunya hanya di organisasi saja dan bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi-tinggi. Itu yang biasa dia kejar gitu ya. Nah, kita kali ini akan menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa di video kita kali ini terkait mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura yang akan kita bahas kali ini. Kayaknya seru ya jika kita melihat dari perspektif mereka berdua terkait stigma negatif ataupun stigma-stigma yang sudah terbangun secara negatif gitu ya terhadap mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura, mahasiswa kupu-kupu yang tidak bisa membagi waktunya di luar kampus karena dia hanya aktif di kampus saja begitu dan tidak dapat relasi, dan kemudian untuk mahasiswa kura-kuranya dia hanya bisa aktif di luar kampus atau organisasinya sedangkan kuliahnya terbengkalai. Nah, stigma negatif ini muncul. Nah, kita nanti akan tanyakan kepada narasumber kita kali ini yang luar biasa. Kayaknya seru juga misalkan kita akan membahas lebih detail tentang mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu. Oke, langsung saja kita akan tanyakan kepada dua narasumber kita. Oke, langsung aja nih kita perkenalan ke narasumber kita yang sekarang sudah duduk berdua di sini gitu ya. Langsung aja kita perkenalan ke yang pertama dulu, ke Kak Hevi nih. Karena kita bahasannya kan ke mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura. Nah, kira-kira Kak Hevi ini dari mahasiswa mana gitu ya? Kita perkenalan aja dulu. Oke, halo Sobat Zona, perkenalkan nama saya Hevi Fatmawati, kalian bisa panggil saya Hevi. Nah, di sini saya menjadi narasumber yang pertama. Saya dari Universitas Brawijaya, angkatan 2016. Oke, ini dari narasumber pertama nih, dari Kak Hevi. Nah, kemudian dari Masnya yang ganteng di sebelahnya Kak Hevi nih, kira-kira siapa nih namanya nih Mas? Silahkan Mas. makasih lo ya udah dimuji. Iya. Saya namanya Andika, asalnya dari UIN Malang, angkatan 2016. Oh, angkatannya sama nih berarti dengan Kak Hevi. Sama. Andika, namanya kayak nggak asing ya. Gitu. Andika siapa nih nama lengkapnya nih? Cek aja di Google ya, nanti keluaran. Udah kayak buronan nih kakaknya. Oke, langsung aja nih kita bahas di sini tentang mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura ya. Yang pertama dari Kak Hevi dulu. Nah, Kak Hevi ini kan mendapatkan titel yaitu mahasiswa kupu-kupu lah ya istilahnya. Kira-kira kesibukan atau kesibukannya kakak saat ini lah dari mahasiswa kupu-kupu itu apa sih Kak sebenarnya? Kupu-kupu dan saya sekarang beralih sementara masih menjadi pengajar ya, kesibukan saya saat ini. Pengajar di salah satu sekolah menengah pertama, Satu Wagir, Kabupaten Malang, tepatnya di Kabupaten Malang. Oke, untuk kesibukan. Sama di Bimbel Ganesha Operation.
Jadi pengajar ya, lumayan sibuk juga ya. Freelance kupu-kupu. Iya, okay. Alhamdulillah. Nah kalau Kak Andika ini kesibukannya apa? Ini kan mahasiswa kura-kura nih berarti Kak Andika nih. Saya kalah sibuk sama yang kupu-kupu kayaknya. Gitu ya? Iya. Karena yang mahasiswa kupu-kupu sekarang udah produktif gitu kali. Kalau saya hanya sibuk silaturahmi itu, ketemu dari satu orang ke orang yang berikutnya kayak gitu. Tapi di luar dari itu, saya kesehariannya nulis, sekarang lagi ngerjain 2 judul buku dan 1 revisian naskah film panjang kayak gitu. Dan yang satunya lagi, ya masih tetap di organisasi. Oh iya, masih aktif di organisasi berarti ya. Kuliah rapat masih tetap dipegang nih titelnya ya. Sekarang kan sudah nggak kuliah. Oh, udah lulus semua berarti. Semua. Apakah tepat waktu mahasiswa kura-kura? Kalau kuliahnya agak molor lah ya. Oke, tapi dari itu, apa masalahnya dari mahasiswa kura-kura? Enggak ya? Kalau saya masalahnya cuti, saya harusnya lulus semester 8, kan normalnya 8 ya? Iya, 8 atau berapa? Benar-benar. 8, iya, betul. Ya. Saya lulus semester 9. Karena gitu. cuti. Karena cuti. Ikut organisasi itu karena? Enggak, karena hal lain lah. Cuti itu bukan terpengaruh karena nggak lulus mata kuliah ataupun apa ya. Ya cuma keinginan saya aja cuti kayak gitu. Oke. Nah mungkin kalau Kak Andika kan sekarang sibuknya jadi penulis ya, karena memang mahasiswa kura-kura kan titelnya memang sibuk gitu kan. Udah menyandang titel kura-kura dan sibuk gitu. Nah kalau Kak Hevi ini kan kesibukannya di luar dari kampus ya. Iya, di luar. Jadi nggak ikut organisasi, memang hanya kuliah dan pulang gitu. Bisa sharing emang apa aja gitu kegiatan selama waktu itu di kampus? Sebenarnya saya tidak pure yang namanya mahasiswa kupu-kupu, tapi saya juga mengikuti organisasi sama seperti Mas Andika, cuman bedanya saya itu organisasinya di luar kampus gitu. Jadi tetap melakukan kegiatan di luar kampus, organisasi, bertemu dengan orang lain, apalagi di luar kampus ya, terlepas dari mahasiswa gitu. Saya juga mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Ya bisa dibilang gitu. Ya bisa dibilang begitu. Itu sih kalau saya. Oke. Nah, lalu kalau Kak Andika ini kegiatannya waktu itu bagaimana di kampus? Karena kan mahasiswa terus kuliah rapat, organisasinya ada berapa dan bisa sharing nih untuk kegiatannya waktu itu. Dulu pas waktu masih kuliah saya pertamanya kan saya menjadwal dulu kuliahnya itu karena sudah memutuskan untuk ikut satu organisasi, maka saya putuskan untuk di manage kayak gitu. Jadi mulai semester 1 sampai semester 8 saya nggak pernah rubah jadwal, entah itu biasanya kan pas waktu KRS-an kan rebutan kan ya, ini dosennya siapa kayak gitu lah. Saya hampir tidak pernah mempertimbangkan masalah dosen, cuma yang saya pertimbangkan adalah waktu. Ini bisa diatur nggak untuk merangkum 12 SKS ya? Ada maksimalnya 24 ya, 24 SKS ya, 24 SKS dalam waktu 1 hari 3 kali kayak gitu, dan itu dilakukan sebelum jam 12, harus habis di porsinya pagi sampai sebelum jam 12 kayak gitu kan. Lah makanya pas waktu itu saya porsi yang paling dipertimbangkan adalah waktu, setengah 7 sampai jam 8 sampai jam 10 sampai jam 12, barulah di atas jam 12 itu organisasi. Dan pas waktu semester 3 itu total paling banyak organisasi yang saya ikuti, yaitu kurang lebih 7. Wah, luar biasa banget nih organisasinya banyak. Itu mulai yang dari di dalam kampus sampai di luar kampus gitu. Dan itu bisa terbagi ya waktunya ya semuanya? Ya, alhamdulillah aman, saya nggak pernah 1 kali pun mata kuliah yang tertinggal. Ngulang itu nggak pernah saya. Nih, tipikal mahasiswa kura-kura yang bisa dicontoh nih bagi Sobat Zona semua nih. Karena apa ya? Karena perspektif dari mahasiswa kura-kura itu kan nggak bisa memanage waktu gitu loh Kak. Jadi harus menampik perspektif itu, dan kemudian Kak Andika inilah pakarnya gitu ya, bisa kita bilang seperti itu. Pakar kura-kura. Pakar kura-kura ya, yang terkenal ya, kuliah rapat. Tapi bukan hewan aslinya ya. Gitu. Nah kalau mahasiswa kupu-kupu kan memang fokusnya untuk kuliah ya. Jadi kegiatan-kegiatan mereka tuh hanya untuk fokus di jam kuliah, berbeda dengan yang mahasiswa kura-kura gitu. Tapi tuh bisa terbantahkan oleh Kak Andika gitu. Gimana tuh perspektifnya Kak Hevi kalau yang seperti itu? Kalau itu saya setuju tentang pernyataan Kak Andika barusan ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanage waktu, dan sebenarnya itu pilihan sih, mau ikut organisasi di dalam kampus atau di luar kampus.
kemudian memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu yang pure kupu-kupu gitu ya, nggak mau kesana kesini gitu, maksudnya nyari relasi atau apa. Sebenarnya saya juga tidak pure kupu-kupu karena SMP SMA juga ikut organisasi gitu kan ya, organisasi OSIS dan sebagainya gitu. Jadi begitu masuk dunia kampus, kok malah ketertarikan kepada UKM itu kurang gitu ya, kurang tertarik malah gitu. Aktifnya di SMP dan iya, SMA. jadi kepikiran kayak tujuan utamanya kuliah, jadi ya sudah kuliah fokus gitu. aja gitu. Bener ada organisasi tapi di luar kampus kan beda sama yang di dalam. Kalau di dalam kan seperti toksik gitu ya. Kurang lebih seperti itu, bisa dikatakan kasar sih ya. Okay. Itu seperti ada rapat, apalah gitu kan. Kalau di luar organisasi, di luar kampus kan tidak mengharuskan ada rapat ini itu danus dan sebagainya. Jadi kayak misal mahasiswa organisasi di kampus tuh menurut kakak tuh lebih ke memaksakan kita itu sebenarnya untuk nggak bisa membagi waktu karena itu nanti dampaknya gitu ya. Tapi kalau bisa manage waktu seperti Mas Andika ya nggak apa-apa gitu, it's okay, nggak jadi masalah gitu. Nah berarti memang dasarnya itu orang-orang itu beda-beda atau mahasiswa itu berbeda dalam memilih organisasi, entah itu bisa organisasi atau tidak memilih organisasi sama sekali. Nah seperti Kak Hevi, meskipun di dalam kampus tidak memilih organisasi, tapi di luar kampus tetap aktif gitu ya untuk mahasiswa kupu-kupu. Jadi mahasiswa kupu-kupu itu juga stigmanya nggak banyak yang berubah gitu. Misalkan kalau mahasiswa kupu-kupu memang harus ngajar nilai doang, mereka jadi di luar nggak punya relasi atau apa. Nah seperti itu, dan nggak bisa memanage waktu mungkin kalau misalkan ikut terlalu banyak di luar dan tidak aktif di kampus. Gitu itu tuh bisa menjadi pilihan dari Sobat Zona gitu ya. Nah berbeda dengan Kak Andika nih, karena Kak Andika kan mahasiswa kura-kura. Apakah itu pilihan sebenarnya Kak? Ya, itu pilihan saya sendiri. Sama sekali nggak ada unsur paksaan. Kalau diajak iya mungkin ya. Tapi kan kemudian memutuskan antara iya atau enggak gitu kan. Nah itu murni pilihan saya. Kalau tadi Mbak Devi ya, Hevi. Ya. Harus perkenalan lebih dalam lagi nih kayaknya. Coba lagi. Evan. Yang paling ingetin ya. Jadi kalau kata Kak Hevi tadi itu pengalamannya pas waktu SMA itu lebih ikut organisasi, sedangkan kuliahnya enggak. Saya kebalikannya. Saya pas waktu SMA itu malah enggak sama sekali. Malah terkesan yang saya ingat pas waktu dulu itu yang ketika lihat anak-anak OSIS atau pramuka kayak gitu itu malah kayak gimana gitu ya. Pas waktu itu saya jujur saja lihatnya itu jijik karena pikir saya pas waktu itu anak laki-laki kok joget-joget kok kayak gitu gitu ya. Yel-yel gitu kan. Ramai di jalanan gitu ya. Tapi pas waktu masuk kuliah pandangannya beda terhadap organisasi ternyata. Ya mungkin itu bagian dari karma saya ya. Jadi berbeda tadi itu, jadi ketika SMA itu saya nggak ikut organisasi, tapi pas waktu kuliahnya ikut organisasi itu bahkan lebih banyak tadi kan. Iya, lebih saya banyak. sebutkan Dan itu. 7 itu bisa terbagi semua ya. Iya, aman gitu. Nah itu tuh bedanya Kak Andika sama Kak Hevi ya. Kalau Kak Hevi dulunya nggak pernah mengikuti organisasi di SMP dan SMA-nya, tapi kalau Kak Andika ini sama sekali, bahkan melihat organisasi itu agak jijik gitu katanya ya, melihatnya nggak sesuai sama karakteristik atau pribadinya Kak Andika. Nah sekarang Kak Andika lebih memilih banyak organisasinya dan bisa memanage waktu. Nah itu berawal dari keterbukaan pemikiran ya, berarti ada perkembangan dari Kak Andikanya gitu ya untuk memilih ke organisasi. Nah kalau Kak Hevi tadi kan memang bilang bahwa orang yang ikut organisasi gitu ya atau mahasiswa kura-kura itu kan nggak bisa memanage waktu atau ribet gitu. Tapi ketika kita melihat Kak Andika yang seperti itu gitu, yang bisa memanage waktunya, bahkan kuliahnya pun juga sudah selesai gitu. Hanya cuti 1 semester karena healing kayaknya. Ini kita harus cari tahu nih kenapa nih kita Kak Andika ini bisa 1 semester healing dan kemudian bisa lulus tepat waktu padahal mahasiswa kura-kura dan kayak gitu. Gimana menurut Kak Hevi dari pandangan itu ke Kak Andikanya? Kalau Kak Andika tadi menjelaskan bisa membagi waktu ya, memanage waktu itu penting memang. Jadi kembali ke diri atau pribadi kalian masing-masing. Kalau kamu sudah mengambil satu pilihan gitu kan ya, atau 2 pilihan, berarti kamu harus menanggung itu semua gitu. Itu resiko. Tanggung jawab gitu. Ya, resiko gitu. Belajar tanggung jawab gitu. Saya setuju juga kalau misalkan
meskipun mahasiswa kura-kura yang kesannya kuliah rapat gitu terus ya, tapi kan mereka tidak selamanya dipandang negatif. Ada juga contoh yang positif ini tadi ya kan, bisa membagi waktu gitu. Jadi tidak melulu yang kura-kura itu bisanya hanya kuliah rapat, terus molor, terus kerjaannya hanya di luar kuliah gitu ya, nggak fokus kuliahnya, nggak fokus kuliah, gitu. Tidak. Tapi realitanya banyak yang seperti itu ya Mas ya. Realitanya banyak. Iya, banyak yang kayak gitu ya. Berarti gitu. Mas Andika ini istimewa gitu ya. Iya, ini salah satu contoh yang bisa dicontoh gitu ya untuk mahasiswa kura-kura. Dicontoh yang baiknya aja ya. Bener. Wah, berarti agak salah dong perspektif Kak Hevi kalau misalkan mahasiswa kura-kura itu agak yang molor dan lain sebagainya. Hanya ada beberapa orang yang bisa Ada beberapa memang ternyata yang bisa manage. Nah, tapi kalau Kak Andika nih, kalau kita membicarakan mengenai fenomena yang sekarang gitu ya, memang banyak mahasiswa yang nggak bisa memanage waktunya. Nah, tips dari kakak itu kayak gimana agar bisa memanage waktunya gitu? Kan udah lulus tepat waktu nih. Jadi motivator ini saya kalau masuk tips ini. Atau sharing lah pengalamannya dulu kayak gimana bisa membagi waktunya sedemikian rupa, tidur pun kayaknya juga jadi morning person gitu loh, nggak telat bangunnya gitu kan ya. Kita itu sekarang hidup di zaman yang serba istilah ya. Serba istilah harus istilah ini kayak gitu. Padahal semua ketika dijalani dengan baik itu bakal aman-aman saja, nggak usah didegradasikan dengan istilah-istilah itu sedikit intermezzo dari saya. Boleh. Nah, yang menurut saya terkait yang manajemen tadi itu aslinya sebelum kita manage sesuatu yang ada di luar kita itu harus memanage sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita ini siapa dan pengen dikenal sebagai apa gitu. Ketika kita kuliah kan itu sebutannya bisa mahasiswa, bisa tadi kura-kura itu, bisa disebut sebagai anaknya bapak saya tetap, atau disebut Andika. Itu kan sebutan kita banyak kan. Betul. Kita ini siapa dan pengen disebut sebagai apa. Nah, makanya ketika kita sudah ketemu, oh saya ini mahasiswa, terus saya pengen dikenal sebagai penulis, maka saya akan menciptakan lingkungan-lingkungan yang tidak akan jauh keluar dari situ. Dan organisasi saya yang akan saya ikuti pasti akan mendominasikan kayak gitu. Itu untuk menciptakan branding sih menurut saya. Nah, kemudian itu nanti ketika aku kuliah ini presentasinya berapa, terus untuk yang di luar kuliah itu berapa. Soalnya yang saya pegang juga itu kata-katanya Najwa Shihab. Kuliah itu hanya yang menjadikan pembeda antara kita dengan yang tidak kuliah itu adalah masalah situasi. Kita sebagai mahasiswa itu memilih situasi. Di dalam kampus itu ada situasi politik, situasi pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil peran yang selain di pendidikan, di kepenulisan bidang kreatif itu, maka prioritas saya di dua hal ini. Nah, itu yang selesai di diri saya. Kemudian alternatif ketika mengikuti organisasi, ya udah itu aja. Untuk support gitu ya. Berapa jam untuk kuliah, berapa jam untuk organisasi, berapa jam untuk diri kita sendiri. Itu harus dikalkulasi. Organisasi atau dunia kerja pun pasti kan mengajarkan koordinasi evaluasi. Kita pada diri kita itu juga termasuk itu. Kita seminggu ngelakuin apa, evaluasinya seperti apa, baru ngelakuin lagi, evaluasi lagi, koordinasi gitu lagi. Kira-kira pantas tak enggak lakukan lagi kayak gitu sih. Ya lebih kayak mengukur kemampuan yang selama kita di masa kuliah itu seperti apa dan akhirnya nanti bakal kayak gimana gitu. Berarti mengestimasikan nih. Ini salah satu contoh mahasiswa kura-kura ya. Apakah mahasiswa kupu-kupu juga seperti itu? Karena kan sama-sama ya kegiatannya hampir sama, cuman ya kalau aktif kuliah ya hanya di kampus dan kita belajar. Kalau mahasiswa kupu-kupu ya, tapi kalau misalnya mahasiswa kura-kura kan kita harus bisa membagi pikiran kita bercabang lah ya, ibarat katanya harus bisa membagi dan ada porsinya gitu. Mungkin saya rasa yang menjadi beda itu porsi orientasi nilai mungkin ya. Kalau saya sama sekali tidak mengejar harus IPK 4.0, tapi harus tidak boleh ada mata kuliah yang nggak lulus. Itu prinsip saya. Oh gitu ya. Jadi gampang aja untuk ikut yang kuliah. Yang penting lulus aja kayak gitu. Berarti kapasitas pengetahuannya ya memang diukur di situ. Gitu ya? Oh itu gak menyangkut ke hal yang jauh seperti kapasitas. Kalau dihitung-hitung secara IPK ya saya nggak apa. Gimana nih? Bukan di bawah 3, berapa kalau kamu 3,5 biasanya. Ya saya IPK saya 352. Itu masih kumlot ya? Kumlot dong. Masih itu. Masih nah, maksud saya yang menjadi beda itu saya nggak harus dapat A terus kayak gitu loh. Betul. Yang penting lulus. Iya, ternyata alhamdulillahnya ya masih itu kayak gitu. Kenapa punya perspektif yang penting lulus itu? Ya, karena bisa membagi itu tadi atau?
resikonya kalau banyak hal yang dilakuin di luar kuliah kan pasti nggak menjadi maksimal, yang menjadi satu prioritas, prioritasnya terpecah kan, jadinya nggak maksimal. Kan itu bagian dari resiko menyadari juga. Ya, menyadari iya, sebenarnya itu. untuk itu. Nah, apakah mahasiswa kupu-kupu itu juga akan hanya mengejar nilai aja gitu? Karena banyak loh perspektif yang bilang bahwa mahasiswa kupu-kupu tuh memang di kuliah ya mengejar nilai doang gitu agar nilainya bagus di akhir, atau IPK atau kumulasinya tadi tuh sempurna gitu lah ya, ibarat katanya 4 gitu. Gimana? Kalau saya tidak mengejar nilai juga, kan apa ya, nilai setelah lulus atau IPK. Setelah lulus itu hanya angka ya kan. Kalau kita angka tinggi ataupun punya IPK tinggi tapi skillnya dalam dunia kerja kita nothing gitu, ibaratnya ya untuk apa gitu kan ya. Jadi saya tidak mempermasalahkan atau apa ya, terlalu ngejar IPK gitu. Yang penting lulus gitu sebenarnya. Nggak ada tolak ukur juga kalau oh saya harus lulus 3 tahun. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada kepikiran buat ke situ. Gitu. Mungkin kalau khusus saya ya mahasiswa kupu-kupu, saya begitu pribadi. Nggak tahu kalau untuk teman-teman yang lain kadang memang ada yang mengejar. Iya, mengejar. Oh saya harus kumlot gitu, biar bangga orang tua gitu. Ada yang gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi tidak. Benar sama seperti Mas Andika tadi, tidak mengejar nilai, yang penting lulus gitu dengan baik. Dan tidak ada yang mapel yang belum tuntas ya terulang gitu. Iya, yang nggak lulus gitu ya, yang nggak lulus. Tapi memang mahasiswa itu kan orientasi setelah lulus kuliah pasti dapat kerja kan, dari kita kan pasti kayak gitu. Nah, sedangkan untuk mendapat kerja itu kan berpatokan sama nilai yang dikeluarkan dari kampus lah ya, untuk tanda bukti bahwa ini tuh mahasiswa sebenarnya pinter kayak gitu. Berarti apa yang bisa dibawa untuk di dunia kerja? Nah kayak gitu. Gimana perspektif dari Kak Andika aja deh kayaknya. Nanti kita ke Kak Hevi gimana? Kalau saya sudah nggak percaya terkait itu. Soalnya banyak CEO atau owner yang beberapa itu yang mengatakan bahwa ya seperti demikian, menyampingkan nilai kayak gitu. Nilai yang ada di ijazah ya. Betul. Ya gak jauh-jauh, salah satunya yang sama-sama kita tahu mungkin Deddy Corbuzier itu. Yang paling saya ingat bahwa yang bisa ditarik benang merahnya adalah dia mengatakan ketika sebuah perusahaan membutuhkan tukang edit, yang mendaftar adalah yang daftar di perusahaannya titelnya dengan S2 tapi gak bisa ngedit, apakah perusahaan itu akan mengambil dia sebagai pekerjanya? Iya, gak menjamin juga ya. Itu salah satu dan sedikit contoh yang bisa saya ambil, dan saya rasa itu semuanya sih, semua yang diterapkan di beberapa perusahaan mungkin ya, pasti perusahaannya butuh apa, dia akan mencari yang sesuai kayak gitu. Perihal yang membuktikan dia bisa atau enggak biasanya lebih ke portofolio, apalagi ke industri kreatif ya. Menurut saya seperti itu. Hampir ke segi rata-rata di perfilman, terus di musik, itu gak sama sekali menyantumkan kamu lulusan mana, terus IP kamu berapa, tapi lebih ke portofolio, mana hasil editanmu, mana karya-karya yang pernah kamu buat, dan lain sebagainya. Lah kalau saya di jurusan yang dalam tanda kutip selain dari menjadi dosen, PNS atau politisi mungkin yang membutuhkan ijazah itu kan berarti gak butuhkan ijazah, butuhnya portofolio. Nah, portofolio itu bisa dicicil pas waktu di luar kelas itu tadi. Itu menurut saya. Oke, berarti portofolio itu hasilnya dari ikut organisasi atau apa wadahnya biasanya? Ya organisasi itu. Organisasi. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kupu-kupu nih, Kak Hevi? Kan nggak ada wadah tuh. Gimana kalau di kampus? Bukan berarti nggak ada wadah sama sekali ya, tergantung kembali ke diri tadi kan ya, diri pribadi kalian masing-masing. Kalau misalkan mahasiswa yang menutup diri, introvert, nggak mau maju gitu, nggak mau nyari relasi, yang nggak ada wadah gitu. Kalau kita selama menyandang nama atau gelar ya katanya mahasiswa kupu-kupu, tetapi kita bisa keluar dari zona itu, dalam artian tidak melulu tentang kuliah pulang, ngopi, apalah itu gitu. Kita bisa kok membangun relasi gitu. Kita bisa cari relasi, dan kalau untuk IP ya kan, IPK itu dalam dunia kerja memang saya tidak terlalu tidak terlalu memprioritaskan, tetapi kelulusan gitu. Kelulusan dan hasil yang terbaik
Oke. Di samping itu juga ada usaha yang maksimal Iya, gitu. kayak membangun relasi Betul. kayak gitu-gitu di luar ya Betul. berarti. Berarti untuk membangun apa ya, pengalaman lah ya, berbagi atau Pengalaman, sharing dengan yang berbagi. lainnya. Tidak hanya di dalam kampus, tapi Iya. bisa di luar kampus. Itu bisa menjadi wadah. Tapi kalau misalkan Kak Andika tadi kan bilang bahwa apa ya, kita harus menunjukkan pengalaman organisasinya atau yang bisa kita bawa lah ya untuk di dunia kerja nantinya. Seperti apa kalau dari mahasiswa ikut organisasi atau aktif organisasi kan bisa ada yang dibawa. Iya. Tapi kalau masuk kupu-kupu itu kan lebih ke apa ya, nggak ada pengalaman organisasi yang bisa kita bawa untuk dibilang ke PT bahwa saya punya pengalaman organisasi nih, berarti kan ada nilai plusnya lah ya katakanlah. Tapi kalau Kak mahasiswa kupu-kupu nggak ada gitu, nah itu bagaimana Kak? Kalau saya ada gitu, meskipun di luar kampus kan ada Oke, gitu oke. ya kan. Mungkin ada yang kupu-kupu yang jenisnya beda, jenisnya kupu-kupu beda. jenisnya beda Iya. ini. Kan ada yang kupu-kupu benar-benar hanya melaksanakan kegiatan di dalam kampus, hanya dalam artian itu mengerjakan tugas terus kuliah, monoton gitu ya ibaratnya. Kalau saya tidak, saya pasti ada pengalaman, ada beberapa gitu, dan juga bakat dan juga skill itu pasti dipertimbangkan gitu kan ya, dipertimbangkan dan saya asah di luar kampus gitu. Jadi pasti ada. Berarti ada beberapa dari mahasiswa kupu-kupu memang itu yang kadang kan kebingungan ya. Mereka nggak punya pengalaman Betul. organisasi, untuk mau melamar kerja dimanapun kan juga akan dipertimbangkan oleh PT yang bersangkutan gitu ya. Apakah diterima atau tidak, kayak gitu kan banyak kemindernya sebenarnya untuk mahasiswa kupu-kupu. Tapi berbeda juga mahasiswa kura-kura. Kalau mahasiswa kura-kura kan banyak, apalagi portofolio yang tadi Kakak Andika bilang gitu. Portofolio itu memang penting karena sekali. Hasil dari kita yang kita tuangkan itu ada di portofolio kayak gitu kan. Nah kemudian ini kembali lagi nih ke dunia kampus ya, ke dunia kampus untuk mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura. Kebanyakan dari mahasiswa kura-kura itu mengeluh. Ini isunya ya, mengeluh karena apa? Mahasiswa kura-kura itu merepotkan yang mahasiswa kupu-kupu Meresahkan. Meresahkan, ketika iya. ada kelompok kerja kayak gitu, entah itu Kerja membuat kelompok, membuat makalah ataupun tugas-tugas yang lain. Nah itu bagaimana menurut Kak Hevi? Apakah tetap nggak suka dengan mahasiswa kura-kura? Tidak ya, cuman mungkin memang rata-rata kebanyakan. Berarti kalau rata-rata kebanyakan. Nah, kalau khusus untuk Mas Andika tadi kan bisa memanage waktu dan mungkin tugasnya sudah selesai dengan baik gitu ya, tidak dipermasalahkan. Tapi saya dulu pernah satu kelompok dengan mahasiswa kura-kura yang dimana dia itu ya ada aja alasan untuk rapat lah, ya sudah cuma nitip nama, habis gitu nyari materi, sudah tidak datang ketika kerja kelompok itu dilaksanakan. Jadi ya agak merepotkan ya, gimana ya kayak ya nggak apa-apa meskipun store materi, kemudian waktu presentasi bantu, gitu ya cuman kan nggak adil kayak gimana ya, nggak tahu perasaan yang lain gitu kan ya. Nah itu sih gitu ya. kalau dari saya. Ini pernah dari satu kelompok, perspektifnya mahasiswa kupu-kupu yang bilang bahwa memang ada beberapa mahasiswa kura-kura itu yang merepotkan temennya. Nah kita lemparkan ke Kak Andika karena selaku mahasiswa kura-kura nih ikut organisasi banyak ya. Masih merepotkan juga nggak gitu? Saya pengen cerita jeleknya saya aja. Boleh. Lu akan sharing. Jadi yang saya ingat itu satu-satunya pengalaman saya yang ya bisa dianggap lucu dan sangat berkesan sih menurut saya. Dianggap meresahkan itu saya bagian dari situ mungkin. Pas waktu itu saya di semester 5 kalau nggak salah, itu ada salah satu DEMA ya atau BEM atau sebutan lainnya organisasi mahasiswa itu mengundang salah satu tokoh seniman yaitu Siji Wotejo ke kampus. Lah itu pas waktu itu saya nggak sadar dan benar-benar lupa kalau jadwalnya itu lagi presentasi 3 orang. Lah saya absen tiba-tiba ngilang aja. Saya sadar bahwa saya gak bakal ketemu si Dewa Tejo 2 kali atau 3 kali atau 4 kali bahkan ya. Mungkin ini satu-satunya kesempatan saya bisa ketemu sama beliau. Nah maka saya memutuskan untuk ikut seminar dan ketemu sama beliau, sempat foto juga, itu nilai kesenangan saya. Dan saya secara sadar waktu itu saya meninggalkan kuliah bahkan pas waktu presentasi. Lah sejauh itu pas habis karena alasannya ngilang ya HP saya matikan. Tiba-tiba pas selesai acaranya saya hidupin HP, ternyata teman saya itu yang telepon banyak sekali.
nyari saya, dicariin. Susah, Lah, bener-bener. pikir saya loh, kenapa kok sebegitu dipermasalahkannya? Padahal kan yang lain ada yang presentasi kan, cuma saya toh. Mungkin kalau dipanggil atau dipermasalahkan ya nggak begitu sampai sepanik itu teman-teman saya. Ternyata apa? Ternyata nggak ada yang datang dari ketiga-tiganya. Soalnya cowok semua. Gitu. Lah itu temenku itu nggak ada yang sama-sama ngingetinnya. Kalau waktu hari itu juga presentasi, juga mungkin karena cowok ya, jadi vibes-nya itu agak beda itu gitu komunikasinya. ya, bener-bener. Lah karena teman saya sampai bilang bahwa si Ustadz A atau dosen A itu bilang bahwa saya bisa memastikan bahwa Andika ini adalah orang yang gak bakal lulus di mata kuliah ini. Sontak saya langsung nemui dia. Oh gitu. Ya saya harus tanggung jawab dengan resiko saya. Iya, Tapi pikir saya resikonya kan mungkin dapat nilai agak turun lah ya. Iya. Tapi kalau udah diancam nggak lulus, saya langsung ketemu dia. Lah pada akhirnya dari ketiga orang itu yang nemui hanya saya salah satu-satunya. Dan akhirnya buktinya saya lulus saja kayak gitu. Ya? Lah mungkin yang dimaksud meresahkan yaitu tadi ketika andaikan dua orang ini tetap presentasi atau mengerjakan juga, tapi saya nggak ikut presentasi tapi nilainya sama, itu yang meresahkan mungkin. Saya nggak ikut presentasi kok dapat nilainya sama, pasti teman saya nggak terima. Dan ketika ada orang yang satu kelompok dengan teman aktivis dan satunya nggak ikutan ngerjain atau nggak ikutan presentasi tapi nilainya sama, ya saya sepakat kalau dia pengen sakit hati gitu. Itu wajar-wajar saya, dan itu bagi saya bagian dari resiko saya sih. Toh ketika yang lainnya dapat nilai A, saya nilai B, tapi B saya bisa ketemu Tejo, lainnya A, tapi nggak bisa ketemu. Itu percaya menurut saya. Kan perspektif sih menurut saya. Betul, iya bener sih. Beda-beda. Memang ada sih yang kayak gitu. Tapi itu bisa karena kita udah mengambil itu jadi resikonya gitu. Iya, Kalau sadar. ceritanya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ceritanya yang kayak lebih kebergantung sama temannya, karena mahasiswa kura-kura kan lebih sibuk organisasinya. Kadang ada yang organisasi tapi memang jadwalnya tuh bentrok dengan jadwal kuliah. Kadang kan ada yang seperti itu. Kadang ada yang bentrok dengan jadwal tidur juga. Iya betul, itu bisa. Karena memang nggak bisa memungkiri untuk di luar kendali kita kan. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang seharusnya kita lakuin gitu. Nah kalau yang kayak gitu gimana? Solusi atau dari Kak Andika sendiri lah ya. Selaku dari mahasiswa kura-kura perspektifnya terhadap yang kalau ada yang seperti itu. Gitu. Kalau menurut saya ya kembali ke prinsip dan tujuan awal dia kuliah itu apa. Dia siapa, pengen dikenal sebagai apa, itu lagi-lagi yang buat pegangan dasar kayak gitu kan. Lah kalau kamu pengen dapat istilahnya kan, kenapa sih orang itu harus menambah sesuatu yang ada di luar kelas sih? Toh kita kuliah ya materi-materi itu. Ternyata di luar materi itu kita juga membutuhkan. Misal saya dunia sastra, pelajarannya pasti teori sastra menurut A, kajiannya kayak gimana, teoritis kayak gitu loh. Lah sedangkan saya butuh yang secara praktek atau yang soft skill juga pembentukan mental. Saya mental gak dibentuk di dalam kelas. Saya soft skill juga gak dibentuk di dalam kelas. Makanya saya memutuskan untuk keluar kelas. Kayak gitu kan. Lah berarti kan di sini ada pemecahan prioritas yang berbeda-beda kan. Lah ketika tadi kasusnya ada yang bentrok jadwalnya organisasi dengan kuliah, ya pinter-pinter aja kita pilih prioritas yang mana, seperti yang saya contohkan tadi. Ketika saya memutuskan untuk prioritas yang di luar kelas pembentukan mental dengan soft skill atau kreativitas, ya saya akan matang di sana mungkin, tapi lemah secara materi kayak gitu. Atau resiko terbesarnya ya gak lulus mata kuliah, ngulang lagi, tapi mentalnya semakin kuat, semakin kuat gitu. Kayak gitu. Ya tinggal kita aja pilih yang mana. Setiap pilihan ada resikonya. Bener-bener. Berarti kalau misalkan keuntungan kalau kita mengikuti organisasi ya kita bisa mengasah soft skillnya ya. Tapi kalau misalkan nggak ikut organisasi ya kita fokusnya di materi, di teorinya lebih matang kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut Kak Hevi gitu ya, kalau misalkan bisakah kalau di kampus saja gitu tanpa soft skillnya diasah ketika ya udah nanti aja ngasah soft skill ketika udah lulus. Nah kayak gitu gimana menurut Kak Hevi? Karena di sini mahasiswa kupu-kupu perspektifnya kayak gitu nih. Ada yang mikir gitu ya, ada yang mikir nanti aja gitu kan ya. Pasti temen datang sendiri gitu. Mungkin kalau pemikiran seperti itu diteruskan gitu kan ya, yang namanya waktu juga berjalan gitu kan, usia kan juga semakin lama semakin tua gitu kan ya. Kita harus bisa bangun relasi gitu. Jadi tidak hanya di dalam kampus untuk untuk memenuhi satu tujuan saja, tujuan kuliah. Betul kita tujuannya memang kuliah, tetapi di samping itu kita kan pasti suatu saat membutuhkan kerja. Nah,
membutuhkan kerja atau membutuhkan apa ya, kegiatan gitu, mungkin kita harus bisa pintar-pintar mencari relasi, entah itu di dalam kampus, entah di luar kampus gitu. Semua itu tergantung pada diri kalian. Kalau kalian bisa mengeksplor diri kalian, kalian pasti tidak akan salah arah gitu. Ya, saat itu juga kalau gitu dieksekusi kalau bisa, gitu. Iya, lebih baik. Berarti relasi itu sangat penting ya menurut Kak? Sangat penting menurut. Iya. Nah, kalau menurut Kak Andika, kan relasi nih, bicara relasi ya. Relasi itu kan luas gitu. Apalagi anak organisasi pasti luas juga kan. Luas Nah, apakah mahasiswa kupu-kupu itu juga punya kesempatan ya lah yang membangun relasi itu secara luas gitu? Apakah bisa dengan cara apa gitu kira-kira kan itu? Kalau saya sendiri sekarang kan sudah kerja ya kan. Jadi saya secara tidak langsung pasti ada relasi gitu. Kalau sebelumnya dapat kerja, ya pasti ada relasi. Mahasiswa kupu-kupu sulit kerja gitu. Nah, kayaknya itu sih. pandangan orang umum gitu kan, pasti masyarakat umum gitu, pasti kan mikirnya, oh kupu-kupu kerjaannya cuman kuliah pulang gitu, nggak ada rapat, nggak ada organisasi, nggak ada circle yang katanya wah-wah gitu kan ya, yang terkenal di mana-mana. Saya sih bangun relasinya tetap ada gitu ya, di luar kampus pun ada organisasi seperti yang saya bilang tadi, ada organisasi. Jadi kalau untuk relasi, saya pribadi mikirnya kalau di dalam kampus kan hanya ada tokoh mahasiswa itu sendiri. Kayak teman-teman biasa. Ya, teman-teman biasa. Paling nggak, kalau nggak jauh-jauh, kakak tingkat gitu kan. Tapi kalau di luar dosen, mungkin iyalah dosen. Tapi kalau kita sudah keluar dari kampus, kemudian ada organisasi tersendiri yang mendukung bakat kalian atau mungkin ada hobi kalian, nah itu pasti tidak hanya terbatas kepada mahasiswa, tetapi orang-orang umum gitu, orang yang lebih dewasa dari kita gitu, terpaut jauh gitu, pasti ada. Ya, berarti apa ya, ada relasi itu di luar, sebenarnya di luar pikiran kita, tapi itu terhubung gitu tiba-tiba kayak pas waktu kita magang tiba-tiba ada teman, kayak gitu biasanya. Kalau nggak gitu pas waktu KKN kayak gitu ada Pak Kades tiba-tiba hubungin kayak gitu kali ya. Ternyata membawa dirinya itu bagaimana? Berarti memanfaatkan peluang ketika dimanapun kalian berada nih. Bagi mahasiswa kupu-kupu, ini juga tips dari Kak Evi juga. Kalau misalkan kalian juga sudah ada acara magang dari kampus, nah kayak gitu bisa jadi relasi kalian atau di luar dari kegiatan hanya perkuliahan saja gitu. Jadi tidak terpaku hanya untuk kuliah, tapi di luar juga ternyata ada relasi yang bisa kita bangun kayak gitu ya. Ada teman juga yang di luar atau mengasah hobi. Nah, hobi itu kan juga ada perkumpulannya sendiri biasanya. Kalau hobi renang gitu, itu kan ada perkumpulan renangnya, atau misalkan hobi badminton. Atau hobi yang didalamin Kak Evi, salah satunya apa Kak yang kemarin itu? Pencaksilat. Oh iya, ada pencaksilat juga. Kak Evi kan juga suka pencaksilat, cantik-cantik pencaksilat nih. Hati-hati ya, temen-temennya Kak Evi ini. Ngeri ngeri banget. Ya, itu juga, aku menambahin ya, masalah organisasi itu jangan sempit untuk memaknai. Saya pun juga ikut arisan, itu pengen saya bukan karena saya pengen dapat arisannya. Saya di Syariah ada salah satunya. Itu cuma kepikiran nanti 10 tahun ke depan saya bakal ketemu orang-orang ini, salah satunya mungkin. Nah, orang arisan itu kan pikir saya kan mempunyai uang lebih untuk didonasikan kayak gitu kan ya. Biar nanti jadinya dapat kayak gitu. Lah saya bayangannya ketika saya aja ikut arisan dengan nominal sekian, 10 tahun ke depan mungkin saya bisa ketemu orang-orang ini dengan nominal yang berlipat ganda kayak gitu ya. Lah ketika saya menekuni profesi yang lain, pasti saya akan membutuhkan orang-orang ini kayak gitu untuk investasi mungkin, atau mungkin lebih ke ini ya, estimasi atau untuk bukan untuk ketika aku nanti terjun ke politik mungkin pasti aku akan butuh dia. Iya, suara. Ya, itu yang aku maksud, jangan memaknai sempit terkait organisasi dan relasi itu di mana saja. Di mana saja, betul. Berarti kuncinya tetap Kak Andika yang tadi bilang silaturahmi ya. Jadi silaturahmi itu masuk ke situ juga. Jangan sampai dilepasin gitu ya silaturahmi. Jadi relasi, ini kan udah balik ke relasi lagi nih. Menurut Kak Andika itu berarti penting banget ya membangun penting relasi. Banget dong membangun relasi, apalagi membangun rumah tangga itu jauh lebih penting banget. Relasi alias relationship. Kadang ada yang bilang harus relationship goals gitu ya, sama temennya atau sama pacarnya bahkan kayak gitu. Itu bisa jadi. Tapi kita harus pinter-pinter ya membangun relasi sama pilih-pilih relasi itu. Yang saya tahu, menurut saya teman-teman itu banyak dilena dengan relasi-relasi itu. Seperti yang pernah saya alami, mungkin fasenya ada di semester 3 mungkin ya, yang saya
banyak itu organisasinya itu ya. Ternyata beberapa dari tempat itu ada relasi yang menurut saya untuk detik ini ternyata belum berlaku, entah ya kalau 10 tahun ke depan saya nggak tahu. Apa itu kira-kira? Ya saya nge-save nomornya beberapa orang-orang kementerian lah. Iya, Pas iya, waktu itu benar-benar. saya jabat kan emang butuh kan, saya butuh cari proposal, pergi ke Jakarta, ketemu orang ini foto, nyimpen nomor bisa cecetan. Karena yang diharapin uangnya untuk menyongkong kegiatan. Tapi kalau sekarang saya kesibukannya nulis, bisa apa dia? Iya, Atau saya benar-benar. mau minta proposal apa ke dia Iya, gitu kan? benar-benar. Nah itu yang menurutku kita tidak semua jaringan Tidak atau semua relasi jaringan. itu harus dikait. Iya benar. Bisa-bisa karena kita terlalu sering atau terobsesi untuk mencari jaringan, kita akan ngikut dia. Jadi menjadi akunya itu kayak nggak ada gitu kan ya. Benar, kayak kehilangan arah gitu. Iya. Pinter-pinter ngefilter ya. Pinter-pinter ngefilter. Betul. Jadi harus memang benar-benar difilter kalau relasi apakah itu sesuai dengan kita atau tidak. Kalau misalkan itu memang apa ya ada benefitnya lah ya, tapi bukan untuk benefit yang dalam artian apa ya artinya itu jelek gitu. Jelek, iya. Benefitnya dalam artian ya kita baik ke kita gitu, baik ke kita dalam artian kita bisa mengelola itu dan silaturahminya juga nggak terputus di situ. Barangkali ada sesuatu yang bisa menguntungkan kita dan orang banyak itu bisa diambil kayak gitu kan ya relasi. Berarti benar-benar harus bisa difilter untuk relasi, apalagi relasi dalam dunia kerja nantinya, karena itu juga berimbas ke dunia kerja kan. Apalagi sekarang nyari kerja juga susah. Kayak gitu. Apalagi kalau nggak ada pengalaman kayak gitu. Kalau ada orang dalam, Orang dalam beda lagi itu. kita nggak memungkiri itu kan ya pasti ada orang dalam yang bisa. Apalagi kalau mahasiswa organisasi itu pasti banyak apa ya orang dalamnya yang bisa kita manfaatin gitu. Menurut Kak Andika gimana kalau kayak gitu? Ini keras banget ya. Kalau untuk relasi nih. memanfaatkan sih ada beberapa prinsip mohon maaf atau alternatif bisa disebutnya kayak gitu kan untuk memfungsikan hal-hal seperti itu. Tapi nggak buru-buru lah, nggak buru-buru ke situ. Toh juga orang yang kita jadikan sebagai dalam tanda kutip orang dalam itu ya belum tentu dia mau atau enggak kayak gitu. Iya. Dia pun juga bener belum benar-benar menjadi raja atau ratu di dalam percaturan seperti itu kan. Jadi nggak asal bawa orang. Dia kan pasti punya atasan. Pasti yang paling diprioritaskan daripada aku yang cuma kenal secara organisasi dibandingkan dia yang punya anak yang seusia saya membutuhkan hal yang sama. Dia pasti butuh milih dia daripada saya. Itu yang menurut saya berorganisasi itu jangan kemudian ketika kita punya soft skill kayak gitu atau punya kreativitas, punya kekaryaan, terus ujung-ujungnya mainnya orang dalam kayak gitu loh. Itu hanya opsi yang kedua atau ketiga kayak yang keempat kayak gitu. Ketika yang jalur formal emang nggak bisa kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin memang harus memaksimalkan diri kita. Betul, berarti harus bisa tahu dulu kemampuan kita tuh sebenarnya kayak apa. Nanti kalau misalkan benar-benar tidak bisa, harus apa ya memanfaatkan itulah ya baru ke opsi berapa gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang dilakuin oleh anak organisasi yang kayak fatal banget gitu menurut kakak? Apa ya, yang apa ya? Biasanya anak-anak organisasi kan nggak lulus tepat waktu dan lebih banyak demonya biasanya. Terus ya di lain itu yang minus-minus misalkan dari anak organisasi apa biasanya terlalu fatal gitu. Yang terlalu fatal sih gak memanfaatkan kondisinya. Menurutku kondisi terbaik itu ketika kita punya stempel atau punya punya jabatan itu. Kalau saya pengen kenalan sama orang sekarang kalau andaikan saya bukan penulis kayak gitu kan ya kenalan ya Andika saja. Tapi ketika saya mungkin pernah jadi ketua Dema pas waktu itu ya kenalan itu sangat dengan mudah. Hampir setiap hari saya itu ketemu sama orang hanya untuk ngobrol apa yang bisa saya ambil untuk kegiatan saya nanti atau mungkin bonusnya bisa saya sering mengatakan nanti kalau jenengan atau bapak sukses jangan lupain saya. Biasanya saya kayak gitu. Itu karena mindset saya terbangun ya syukur-syukur ketika saya nanti membutuhkan beliau di bidang apa biar ketemu. Lah yang paling fatal dari anak-anak organisasi sekarang itu nggak sadar dengan keberadaan dia di mana. Kalau secara umum kesalahan mahasiswa secara umum ya sama juga dengan mahasiswa organisasi. Yang saya amati dia pergi ke warung kopi itu ngapain itu saya nggak nemu juga. Kadang-kadang mereka datang ke warung kopi yang niatnya ngopi, ngobrol, ngegame itu yang saya nggak dapat. Kira-kira mereka ngopi itu tujuannya apa? Tapi pernah ngopi bareng? Apa? Sama mereka? Sama mereka pernah. Terus bahas apa? Ya, bahas ngalor itu loh. Tapi karena saya nggak pernah install game ya di ponsel saya, jadi saya nggak ngegame. Tapi ketika mereka ngegame, ya saya nggak
nggak kemudian menyalahkan atau melarang, itu enggak, tapi saya nulis. Saya 2 buku saya itu dari ponsel semua. Oke. Saya lihat mereka ngegame, saya HP-nya tetap lurus tapi nulis. Kayak gitu biasanya. Bener-bener. Berarti ada beberapa yang bisa kita ambil ketika mahasiswa itu nggak menyadari posisinya dia tuh di mana dan sebenarnya apa sih manfaatnya kayak gitu. Kebanyakan lebih terlena ke situ ya berarti untuk mahasiswa yang apa ya dibilang aktif organisasi juga bisa, untuk yang mahasiswa kupu-kupu juga bisa. Karena mahasiswa kupu-kupu juga rawan yang kayak gitu kan, apalagi hanya kuliah dan pulang. Mereka belum tahu di mana kemampuannya dia, nah kayak gitu-gitu. Jati dirinya belum. Benar. Terus kemudian apalagi membangun relasi yang sekiranya kita bisa filter yang baik untuk kita yang mana, dan itu perlu memang kita harus fokus ke sana dan kita harus bisa perbaikilah kira-kira kita tuh menempatkan dirinya di mana, seperti itu ya kira-kira. Oke, nah tadi kan juga sudah dijelasin nih sama Kak Andika ya secara langsung bahwa Kak Andika tadi itu juga semester 3 ikut 7 organisasi. Nah, apakah seorang organisasi atau mengikuti 7 organisasi itu dikatakan aktivis gitu ya Kak? Nah, menurut Kak Andika tuh apakah aktivis seperti itu atau yang nggak ikut organisasi juga dikatakan aktivis gitu Kak? Menurut saya kalau kembali ke definisinya ya, aktivis itu ya mahasiswa yang mengambil peran lebih selain kuliah itu. Kuliah itu kan kita menerima pelajaran dalam kelas. Lah, ketika dia sudah mengambil peran lebih di luar kelas itu sudah bisa dikatakan aktivis. Entah dia kuliah sambil kerja, kuliah sambil organisasi, kuliah sambil komunitas, atau kuliah sambil di peran-peran yang lain, itu udah dikatakan aktivis. Lah, tapi secara umum yang biasanya melekat di pikiran kita, aktivis itu ya orang-orang yang kuliah terus kemudian terjun di organisasi kayak gitu kan, yang diskusi rapat terus ikut demo kayak gitu kan, ya itu yang dikatakan aktivis. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya, mahasiswa yang mengambil peran lebih selain kuliah itu ya aktivis gitu ya. Oke, berarti yang ikut organisasi itu adalah seorang aktivis. Iya. Nah, berarti apakah seorang aktivis itu juga dikit-dikit demo? Ya, nggak harus kayak gitu juga sih. Tapi itu bukan menjadi masalah. Tapi nggak harus juga kayak gitu loh. Ketika ada yang demo, jangan dipermasalahkan. Tapi ketika nggak ikut demo, bukan berarti dia bukan aktivis kayak gitu. Gitu. Jadi istilahnya kalau aktivis itu nggak harus demo. Kayak gitu loh. Tapi ketika pun demo juga nggak masalah. Gitu. Meskipun bukan seorang aktivis, tapi ke demo juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Toh unsur-unsurnya kalau demo itu juga nggak melulu yang harus di jalan. Lewat media sosial itu juga termasuk demo, ikut berpartisipasi. Atau bahkan sekarang trennya itu kan aksi atau demonstran itu kan lewat tagar itu kan. STM melawan. Oh iya. Terus Amarah Brawijaya mungkin yang di UB sempat tahu. Itu yang lebih naikin isu ke permukaan itu lebih cepat. Soalnya unsur demo itu dari berbagai sektor, nggak cuma yang di jalanan saja. Kayak apa ya? Lebih main ke demo di sosial media ya, kayak lebih. Karena memang sekarang kan zamannya online semua, dan setiap orang itu nggak ketinggalan sama yang namanya media gitu kan. Tagar itu bagian dari strategi, dan generasi rebahan atau non aktivis sekalipun itu sangat bisa berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Demo, nih aku yang biasanya di jalan ya nggak apa-apa, aku di jalan aja. Tapi kamu yang nggak terlibat di organisasi, cukup ngikut satu tagar itu penting. Sama petisi kayak online gitu berarti ya. Berarti sekali. Nah, berarti pengalaman demonya banyak juga nih. Ya, bisa jadi sih. Kayak apa contohnya ini? Bisa share nih ke teman-teman. Kalau seumur hidup saya di kuliah ya hampir nggak bisa ingat semuanya. Kalau skala nasional yang terakhir kali mungkin ada di UUMD 3 atau Omnibus yang terakhir kami itu. Setelah itu saya terlibat, bahkan itu pengalaman saya yang paling pecah mungkin ya. Sedikit ceritanya, mungkin saya sempat ikutan dalam kerusuhan. Yang ini mungkin bisa jadi boleh ditiru atau tidak boleh ditiru. Yaitu pas waktu ikutan bakar motor pas waktu itu. Bakar motor itu 2. Pasti waktu itu karena keadaannya nggak stabil, satu golongan saya itu ditarik mundur untuk nggak lanjut ikut demo. Tapi pas setelah selesai sampai kurang lebih kan jam 10 malam kan itu selesai. Muncul berita besok paginya, ternyata yang dibakar 7 mobil dan 7 motor dan 1 mobil. Tambah lebih parah. Tapi aku nggak ikut berpartisipasi yang banyak itu, cuma 2 kayaknya ingatku. Iya bener-bener. Itu kayak aduh parah banget. Itu di Malang ya posisinya waktu itu. Iya. Itu juga salah satu apa ya,
pengalaman dari pengalaman. demo-demo mahasiswa yang memang aktivis banget atau aktif di organisasi, kita bisa berpartisipasi secara langsung kayak gitu, terlibat. Tapi parah juga nanti kalau misalkan dapat represi gitu ya, dari parah, itu pihak-pihak terkait. bagian dari resiko. Lagi-lagi semua kan ada resikonya. Saya datang ke situ, saya sudah paham dengan apa-apa yang akan terjadi. Toh jangan jauh-jauh dah. Saya itu dilarang organisasi sama bapak saya. Ketika saya ngomong bahwa saya ikut organisasi A, yang dipikirin bapak itu ya apa yang dia lihat dia di TV itu, di TV One, mahasiswa yang tangkap itu. Saya sampai nggak boleh ikut organisasi gara-gara itu. Takut juga ya. Takut juga lah, namanya orang tua kan. Iya, benar. Tapi saya tetap saja, tapi dengan resiko yang sudah aku pahami. Tapi aman kan sekarang ya? Ya, alhamdulillahnya aman. Kayak gitu. Teman-teman. Repot juga sih kalau mahasiswa, karena apa ya, kayak beban moral aja ketika kita mengetahui tapi kita nggak bisa ngomong gitu ya, kayak ya udah kita terjun aja demo gitu kan ya, biasanya mahasiswa aktivis nih. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Hevi, terganggu nggak sih sama kehadirannya mahasiswa kura-kura atau mahasiswa yang sering demo? Karena biasanya memang mereka dicap mahasiswa tukang demo gitu. Tukang demo, iya. Kalau saya pribadi sih nggak terganggu sama sekali ya, karena apa, demo itu seperti dengan adanya demo, semua mahasiswa itu ada wadahnya gitu untuk mengaspirasi, menyuarakan isi aspirasi mereka. Gitu. Berarti nggak terganggu. Jadi nggak terganggu kalau saya meskipun rame. Jadi meskipun kalau saya juga ya suka gitu. Suka demo juga? Iya, pernah punya pengalaman demo juga? Enggak sih. Mungkin dari media sosial kan nggak harus langsung itu kan. Mungkin yang meresahkan ya yang tadi kayak bakar motor itu kan ya. Itu motor siapa dibakar? Motor siapa? Iya, makanya itu gitu. Ya mungkin kalau laki-laki kan sudah ya wis nggak apa-apa gitu kan, barbar gitu aja nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya cukup media Bakar sosial. mantan aja mungkin Bakar mantan, iya, bakar kenangan. bakar kenangan. Iya, itu. Aduh, oke. Nah, emang apa ya, kehadiran mereka itu kadang juga bisa jadi harapan ya, jadi dari sebagian orang gitu. Ketika nggak ada yang menyuarakan, jadi mereka menjadi wadah atau tempat ada untuk wadahnya. menyuarakannya gitu. Nah, lagi-lagi dihadapkan sama yang namanya stigma. Stigma. Jadi orang itu terbangun karena stigma stigma yang dibangun. Mahasiswa aktivis dicap sebagai tukang demo. Nah, apakah setuju Kak Andika? Karena memang kenyataannya begitu gitu loh. Iya. Dikit-dikit. Kalau saya sih bisa dibilang ya menyemakati kayak gitulah. Tapi ketika lihat di pengalaman saya pribadi, bisa di cross check nanti dinilai. Saya selama sejauh ini organisasi ataupun dalam satu periode saja 1 tahun lah, demo itu berapa kali sih? Atau yang mungkin saya sebutkan tadi cuma demo yang pernah kalian temui cuma omnibus yang kegaduhan itu. Itu kan aktivis. Padahal kita kan organisasi bertahun-tahun, demonya cuma itu. Cuman itu. Kan berarti nggak demo melulu kan? Ada alternatif lain yang mereka kerjakan kayak gitu. Itu maksudku. Dan sekali lagi ketika mereka sampai bakar ban, turun jalan, itu bukan kemudian mereka itu meresahkan atau menyengsarakan kayak gitu kan ya. Ya kayak gitu juga. Itu kan bagian dari strategi bagaimana intinya suara kita bisa sampai ke sana. Lah kalau dalam strategi peperangan itu detail banget bahasnya. Kita harus memunculkan kerusuhan terlebih dahulu biar istilahnya didengar. Notice lah kayak gitu, seperti kamu chat doi gitu kan atau ngambek ke doi kan biar notice kan harus nyepam dulu. Jadi kayak gitu. Berarti kayak harus bereksistensi ya, menyuarakan apa biar tahu mereka bahwa kita tuh ada sebenarnya dan nggak hanya nurut-nurut aja kayak gitu kan. Jadi ketika dikatakan tukang demo ya bisa jadi iya tapi nggak melulu kayak itu lebih tepatnya. Soalnya dalam 1 tahun kita berorganisasi paling demo ya cuma 1 kali. Bisa dihitung gitu. Bisa dihitung kayak gitu. Berarti demo itu memang hanya sesekali kalau misalnya kita nggak terima. Ada sesuatu yang salah gitu ya, kita suarakan. Itu kan jalan terakhir emang demo. Demo itu berarti sudah parah-parahnya iman ya? Gitu ya. Iya. Sudah rumahnya iman kalau misalkan mau demo itu, karena mereka nggak bisa diajak ngomong gitu. Nah, betul. Nah, kalau misalkan udah demo nih ya, apakah seorang aktivis itu juga nantinya terjun di politikus? Lagi-lagi bisa jadi enggak. Kalau saya sendiri prepare-nya ya ada kemungkinan. Kalau ditanya cita-cita pun saya selalu pengennya jadi kepala desa. Makanya meskipun saya jurusan sastra, saya terlibat di organisasi bahkan sampai sekarang. Tapi untuk menjadi seorang kepala desa kan butuh berbagai unsur kan ya, mental, terus finansial. Lah finansial itu bisa dicari pakai apa? Lah kebetulan saya sekarang nyarinya pakai ya nulis-nulis buku atau bayangan saya di bidang industri perfilman.
Baru kalau ketika udah modal lah, ujung-ujungnya saya tetap pengen jadi kepala desa itu. Gitu ya? Nah, makanya tetap aja sinkron kan, saya di sastra tapi berorganisasi Ya, itu. berarti jadi supporting aja mereka, Iya. supporting ke kita bahwa minat kita tuh sebenarnya ada gitu untuk menuju ke politik, dunia politik. Iya. Nah, apakah Kak Hevi sebagai mahasiswa kura-kura ini juga mau ya terjun di dunia politik gitu ya? Atau seorang politikus lah ibaratnya caleg bisa jadi nih. Biasanya itu sedikit banyak ya, pasti dari kita semua itu nantinya gitu kan ya. Entah aktivis, entah tidak, pasti terjunnya di sedikit banyak loh. Nanti ujung-ujungnya di politikus, mungkin ya gitu. Kalau saya sendiri tidak ada minat ke sana. Nggak ada ya? minat. Ya, bener-bener. Ya masih nyaman dengan ya apa yang ada sekarang gitu. Bener. Nggak banyak juga dari mahasiswa kupu-kupu ya Iya. yang ikut terlibat dalam Betul. pemilihan lah atau jadi caleg bahkan jadi kepala desa itu kan banyak. Sekarang kan artis Betul. juga banyak ya yang Banyak kayak Banyak gitu, sekali ya, banget. dis malah. Giring niji aja penyanyi sekarang jadi Sekarang parpol jadi- gitu. Iya, ikut parpol. Aduh parahnya. Oke. Kalau ini last but not least ya. Ya. Ini dari segi pandangan kakak berdua nih. Kalau menurut kakak Hevi dulu deh, kakak Hevi. Nah, mahasiswa ideal itu yang seperti apa menurut kakak? Mahasiswa ideal menurut saya itu mahasiswa yang dimana dia itu bisa menyelesaikan tujuan awal gitu, memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan, tetapi tidak menutup kemungkinan semua itu harus seimbang gitu, harus balance. Jadi apa yang dikerjakan meskipun tidak hanya satu tujuan gitu kan ya, semuanya itu harus seimbang gitu. Kalau menurut saya mahasiswa ideal itu seperti itu. Oke, harus bisa tahu posisinya di mana ya, dan memanage membagi waktu sebagainya. Gitu. Oke. Itu menurut Dan Kak jangan Hevi. lupa untuk waktu dengan orang tua. Iya, family time itu betul. penting, ini pentingnya Itu juga. penting sekali. Iya, karena orang tua dan keluarga itu adalah segalanya. Kalau kita nggak ada Betul. keluarga ya lahir dari mana kita? Lahir dari mana? Sama seperti yang kakak bilang tadi Tempat itu kan. untuk pulang Iya, ya, bener. keluarga. Singa itu nggak jauh-jauh dari induknya. Betul. Induknya masih singa juga gitu. Ah, Nggak iya. jauh-jauh dari yang lain. Oke, kalau dari Kak Andika nih, langsung ke Kak Andika. Mahasiswa ideal menurut kakak itu yang seperti apa? Apakah yang ikut organisasi dan apakah yang sibuk banget kayak gitu? Kalau menurut saya sih idealnya itu terletak pada seberapa mampu dia bisa memaksimalkan situasi perkuliahan itu ya, situasi yang ada di dalam kampus. Jadi ibaratnya gini, kalau tujuannya hanya untuk bisnis, apa yang membedakan kita tidak harus kuliah dan kuliah. Kalau ujung-ujungnya pengen jadi seorang filmmaker, apa yang mengharuskan kita kuliah dan nggak kuliah? Soalnya kuliah itu di dalamnya ada banyak, yang seperti kayak saya katakan tadi itu kan, ada situasi pendidikan, situasi ekonomi, situasi politik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin ingin punya usaha A, katakanlah, terus kita Bisnis memutuskan gitu untuk kuliah, tapi hanya di dalam kelas saja, nggak pernah praktek, atau nggak pernah sampai yang menerapkan sistem pengabdian dalam konteks bisnis itu apa sih kayak gitu, nggak ada unsur-unsur kayak gitunya. Dan terus apa yang kemudian membedakan kita yang sama-sama pengen jadi pembisnis antara yang nggak kuliah dengan yang kuliah? Kan nggak ada bedanya. Makanya idealnya itu terletak pada situ, seberapa mampu kita memaksimalkan segala situasi yang ada di dalam kampus kayak gitu. Oke, berarti kita tahu ya sama pesannya ya, tahu posisi, tahu di mana seharusnya kita tuh berkembang dan tahu menempatkan kalau misalkan kita mau berkembang di sana ya udah kita fokuskan di sana gitu ya, dan bisa membagi waktunya. Pun mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa aktivis. Nah gitu, pesannya dari kakak berdua ini boleh dicatat ya sama Sobat Zona. Itu bisa diterapin kalau kalian mau menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mau menjadi mahasiswa kura-kura, itu kalian bisa mengasah minat kalian juga. Nah di situ poin pentingnya, dan kalian bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Kalau seorang aktivis ya berarti kalian harus bisa membagi waktunya dari organisasi ke kampus ataupun sebaliknya. Pun kalau kalian juga mahasiswa kupu-kupu, berarti di luar kalian juga harus aktif. Nah kayak gitu. Mungkin itu yang bisa kita tanyain ke narasumber kita. Mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura itu sebenarnya juga mahasiswa yang fokusnya hanya kuliah sebenarnya, tapi ada beberapa nilai plus dan minusnya.
ketika di luar kampus atau di dalam kampus untuk bisa mengasah soft skill ataupun skillnya di dalam kampus untuk mengasah keilmuannya lah. Ilmu pengetahuan kan penting, apalagi ilmu pengetahuan juga berkembang kayak gitu. Apalagi setiap mahasiswa juga punya target masing-masing. Nah, bisa nih dari mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu, dari Kak Hevi ataupun Kak Andika bisa ngasih motivasi lah ya dari perspektif masing-masing ya untuk mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura, karena selaku titelnya tetap dipandang kupu-kupu tetap gitu, ya organisasi. Gak pernah rapat-rapat soalnya. Dan untuk Kak Andika juga mahasiswanya kura-kura banget gitu ya. Sampai sekarang kan produktif banget gitu. Masih produktif. Dan bisa jadi motivasi lah atau jadi contoh bagi teman-teman Sobat Zona yang memang pilihannya sebagai mahasiswa kura-kura, kan tadi juga berdasarkan pilihan juga kita mau aktif atau tidak seperti itu. Dari ladies first deh, Kak Hevi dulu. Tuh? Motivasinya apa nih yang benar? Oke, lihat ke depan bisa. Ya. Kalau untuk saya pribadi, kunci kesuksesan hidup itu bukan dari tolak ukurnya itu bukan dari sebuah posisi. Dan pilihan itu pasti ada risiko, ada tanggung jawab, tergantung kalian membawa diri, tergantung kalian mengeksplor diri gitu. Maka kamu akan menemukan kesuksesanmu sendiri. Nah, itu motivasi dari mahasiswa kupu-kupu titelnya ya, dari Kak Hevi. Nah, sekarang lanjut ke Kak Andika. Ini pakarnya. Apa nih motivasinya nih? Kata-kata emasnya nih keluar. Kata emas. Tunggu. Jadi saya lebih ke saran aja sih ya. Sarannya untuk yang sedang kuliah atau OTW kuliah, mungkin teman-teman yang pengen masuk. Sekarang kan OTW ini ya, pendaftaran kuliah. Itu saran saya yaitu lagi baca diri kita, pengennya apa, pengen dikenal sebagai apa. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam kampus, sesuatu yang tidak kamu dapatkan di kelas itu ya lagi-lagi hanya bisa dicari di luar kelas. Nah, di luar kelas itu banyak alternatifnya. Ada organisasi, ada komunitas, ada yang lain-lain. Bahkan kalau saya kan sastra itu bagian dari seni. Orang lain mengatakan, seniman murni itu mengatakan bahwa seorang seniman itu lahir di jalanan, bukan di universitas kayak gitu. Lah, maka mau tidak mau saya belajar teori itu ya dari dalam kelas, kemudian mencarinya ya di serpian-serpian yang lainnya. Maka dua hal itu menjadi penting, tidak boleh hanya disalah satukan. Lah, ketika untuk memilih tadi seperti yang dikatakan Kak Hevi ya ada risikonya kayak gitu. Pasti itu ada. Pinter-pinter kita sebelum menghitung atau memanage sesuatu yang di luar kita harus memanage sesuatu yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Dan yang terakhir yang sering saya katakan adalah orang besar pasti lahir dari sesuatu yang paling besar. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya kayak gitu kan. Seekor singa pasti lahir dari orang itu. Seekor singa lahir dari singa, nggak mungkin dari hal yang lain. Tapi saya mengatakan bahwa raja singa akan lebih menggelengkan kepala ketika melihat kucing melahirkan serigala. Mantap. Wih, mantap banget nih ya motivasinya atau quotes nih dari Kak Andika yang bisa kalian pakai gitu ya. Asal tetap bertanggung jawab dari yang kalian ambil gitu ya. Kalau mahasiswa kupu-kupu ya udah bertanggung jawab sama apa yang diambil. Kalau mau fokus di kampus dan materi atau teorinya lebih dalam lagi boleh. Tapi kalau misalkan dari Kak Andika, hal-hal yang tidak ada di dalam kampus bisa kalian cari di luar kampus, bisa melalui organisasi ataupun ikut perkumpulan atau pelatihan minat biasanya ya, bisa diasah di situ. Nah, itulah dari dua narasumber yang luar biasa yang telah hari ini hadir gitu ya, menemani kita di channel YouTube kami. Semoga bermanfaat di kemudian hari.